Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Hadis yang keempat, saya baca matannya dulu, teksnya, setelah itu baru saya baca syarah penjelasan hadisnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah SAW menceritakan hadis ini, dia adalah yang benar dan dibenarkan. Dia benar, dibenarkan oleh Allah. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. 40 hari dalam bentuk segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari dalam bentuk segumpal daging. Tsumma yursalul malaku. Setelah itu dikirim satu malaikat, fayanfukhu fihi ruh. Malaikat itu meniupkan roh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat itu diperintahkan untuk menulis 4 kata. Bi katbi rizqihi, menulis rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, apakah dia bahagia, sengsara atau bahagia. Fa wallazi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tiada Tuhan selain dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada di antara kamu yang melakukan perbuatan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan surga itu hanya tinggal 1 hasta. Fa yasbiqu alaihil kitab, tapi lebih didahului kitab. Fa ya'malu bi amali ahli nar, maka dia melakukan perbuatan penghuni neraka. Fa yadkhuluha, dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, ada pula satu di antara kamu melakukan perbuatan penghuni neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan neraka itu tinggal 1 hasta. Fa yasbiqu alaihil kitab, tapi lebih didahului kitab. Fa ya'malu bi amali ahli jannah, maka dia melakukan perbuatan penghuni surga. Fa yadkhuluha, lalu dia masuk surga. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang kita baca syarahnya, karena hadis ini banyak menjadi polemik, kontradiktif. Masa iya Pak Ustaz ada orang yang melakukan perbuatan penghuni neraka, minum khamar, mabuk, berzina, sampai jarak dia sama neraka itu tinggal 1 hasta, hampir masuk neraka. Tapi karena sudah tertulis di Lauhil Mahfuz jadi penghuni surga, lalu kemudian dia ujung-ujungnya melakukan perbuatan penghuni surga, lalu masuk surga. Lalu di mana keadilan Allah? Kata sebagian orang. Nah, ini hadis ini bagi saya menarik. Sekarang kita baca syarahnya. Syarah artinya penjelasan hadis dari Imam, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala al-musannifu qala al-muallifu rahimahullah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Abdurrahman. Nama dia Abdullah, nama bapaknya Mas'ud, nama kunyahnya Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman kunyahnya Abu Fulan, bapak si Fulan, anak pertama biasanya. An Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud Ibni Ghafil Bimu'jamah Wafa Ibnu Hubaib Al-Hudali, Ibnu Habib Al-Hudali wa Hudhail bin Mudrikah, wa kana abuhu Mas'ud halifu fil jahiliyah. Bapaknya yaitu Mas'ud, nama anaknya Abdullah, nama bapaknya Mas'ud. Bapaknya Pak Mas'ud itu halifun fil jahiliyah Abdul Harith bin Zuhrah. Dia merupakan koalisi suku pada masa jahiliyah bersama Abdul Harith bin Zuhrah. Wa ummuhu Ummu Abd Hudhaliyah, ibunya bernama Ummu Abd, orang Bani Huzaliyah, dari Bani Huzail. Aslama qadiman bi Makkah. Abdullah bin Mas'ud masuk Islamnya termasuk generasi awal, masuk Islamnya di kota Makkah. Sadisu sittatin, orang ke-6 masuk Islam. Lamma marra bihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yar'a ghanaman. Ketika itu dia sedang mengembala kambing. Li Uqbah ibni Abi Mu'aid, yang punya kambing namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Faqala lahu, Nabi menegur dia, ya gulam, wahai anak, al min labanin, ada enggak air susu? Qala na'am. Abdullah bin Mas'ud berkata,
Ya, ada. Walakinni mu'tamanun. Ya, ada air susunya. Tapi yang jadi masalah, saya ini dikasih amanah menjaga ini. Jadi dari kecil belum masuk Islam pun dia orangnya sudah amanah. Tidak mau dia memberikan air susu kambing itu ke orang lain karena dia merupakan penjaga amanah, penjaga kambing. Fahal min syatin la yanzu 'alaiha al-fahlu? Kata Nabi SAW, ada tak kambing? Ada tak kambing? La yanzu 'alaiha al-fahlu. Fa'atahu biha. Lalu kemudian dibawalah kambing itu. Famasaha dar'aha. Dibawalah kambing itu kepada Nabi SAW. Famasaha dar'aha. Nabi pun mengusap susu kambing itu. Fanazala labanun, keluar air susu kambing. Fahalabahu fi ina'in, dimasukkan ke dalam bejana. Fasyariba minhu, Nabi meminumnya. Wasaqa Abu Bakrin, lalu diberikan minum kepada Abu Bakar. Tsumma qala lidh-dhar', lalu Nabi berkata kepada susu kambing itu, ikhlas. Faqalasa, cukup, maka berhenti. Mukjizat, salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tsumma hajara ilal Habasyah. Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat Nabi yang ikut hijrah ke negeri Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Hijrah pertama sebelum ke Makkah, ke Madinah, Habasyah. Tsumma ilal Madinah, kemudian dia ikut hijrah yang kedua ke Madinah. Wa syahida Badran, dia ikut perang Badar. Apa pentingnya ikut perang Badar? Karena semua orang perang Badar ini, Masya Allah, keutamaannya yang luar biasa. Makanya sampai ada nama-nama orang yang ikut perang Badar. Wa bai'atur ridwan, dan dia ikut bai'at ridwan. Wal masyahida kullaha, dan dia ikut perang, seluruh perang-perang bersama Rasulullah itu ikut dia. Wa shalla ilal qiblatain, dan dia pernah salat ke dua kiblat. Ketika baru sampai di kota Madinah, dia menghadap ke arah Baitul Maqdis 18 bulan, 17 bulan. Setelah itu kemudian turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, menghadaplah engkau ke arah Masjidil Haram, menghadap dia ke arah kiblat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukrimuhu wa yudnihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan dia. Wa yudnihi, merendah padanya. Wa la yahjubuhu, tidak pernah menghalangi orang untuk bertemu dengannya, melindunginya. Walidzalika kana katsiral wuluji alaihi, karena tidak pernah dibatasi orang ketemu dengan Nabi, maka dia sering banyak ketemu dengan Nabi. Wa yamshi amamahu wa ma'ahu, berjalan di depannya dan bersamanya. Wa yasturuhu idza ightasala, dia menutupi Nabi kalau Nabi mandi, menutup dengan kain. Wa yuqizuhu idza nama, dia membangunkan Nabi kalau Nabi tertidur. Wa yulbisuhu na'laihi idza qama, dia yang memasangkan sendal Nabi kalau Nabi mau keluar. Fa idza jalasa, kalau dia duduk, adkhalahuma fi dhira'ihi, kalau dia duduk maka dimasukkannya ke dalam lengannya. Wa kana masyhuran baina sahabati bi annahu sahibu sirri Rasulullah SAW, dan dia masyhur di kalangan sahabat bahwa dia adalah orang dekat dengan Rasulullah SAW. Wa siwakuhu wa sawwakuhu wa na'laihi, dia menyiapkan siwak Nabi SAW, menyiapkan sendal Nabi. Wa tahu sahibu sirri Rasulullah SAW wa siwakihi wa na'laihi wa tahurihi, dia menyiapkan semua yang bersifat pribadi, siwak Nabi, sandal Nabi, air untuk bersuci. Begitulah dekatnya Abdullah bin Mas'ud. Wa basyarahu sallallahu bil jannah, dan Nabi memberikan kabar gembira bahwa Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang masuk surga. Wa qala, Nabi pernah berkata, raditu li ummati ma radiyalaha ibnu ummi abd, aku ridha terhadap umatku sebagaimana ridha terhadapnya ibnu ummi abd. Ibnu ummi abd maksudnya ibu Abdullah bin Mas'ud. Wa sakhattu laha ma sakhita laha ibnu ummi abd, dan aku murka sebagaimana murkanya ibnu ummi abd. Sebagaimana sayangnya emak si Abdullah bin Mas'ud dengan dia, begitulah aku sayangnya dengan dia. Wa kana syabihan bi Rasulullah fi samtihi. Abdullah bin Mas'ud mirip dengan Rasulullah SAW, bukan tubuh wajah, bukan, tapi dalam hal wibawanya. Wa hadihi, pembawaannya, gayanya. Wa da'bihi, caranya melakukan sesuatu. Wa kana khafifal lahmi, orangnya khafif lahm daging, khafifal lahm, kurus.
syadid khafifal lahmi syadidal udmati, orangnya bersikap lembut, nahifan, nahif, kurus, qasiran jiddan, qasir, pendek. Walamma dhahika sahabatu radhiyallahu anhum min diqqati rijlaihi, ketika sahabat menertawakannya karena kakinya yang waktu dia memanjat pohon kurma nampak betisnya kecil, jadi sahabat ketawa. Nabi berkata, la rijlu abdillah fil mizan, la rijlu abdillahi fil mizan athqalu min Uhud. Kaki Abdullah bin Mas'ud itu ditimbang di hari kiamat nanti lebih berat daripada bukit Uhud. Nah, jadi ketika sahabat menertawakan karena betisnya kecil, kurus, jadi Nabi seolah-olah ingin mengajarkan, jangan kalian nilai dari fisiknya, nanti di akhirat lebih berat lagi betis Abdullah bin Mas'ud itu daripada bukit Uhud. Waliya qadha al-Kufati, dia pernah menjabat sebagai hakim di Kufah. Wa ma laha fi khilafati Umar bin Khattab, pada masa khalifahnya Umar bin Khattab, maka Abdullah bin Mas'ud menjabat sebagai hakim di Kufah. Wa sadran min khilafati Utsman, begitu juga sampai pada masa pertengahan pemerintahan Utsman bin Affan. Tsumma raja'a ila al-Madinati, kemudian sampai pertengahan masa pemerintahan Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud pulang ke kota Madinah. Wa mata biha, meninggal di Madinah. Wa qila bil Kufah, ada pula riwayat yang mengatakan Abdullah bin Mas'ud meninggal di Kufah, Irak. Sanata isnataini wa salasin an bid'in wa sittina sana. Beliau meninggal pada tahun 32 Hijrah. Umurnya 63 sampai 69 tahun. Tak bisa dipastikan, antara 63 sampai 69. Kenapa tak bisa dipastikan umurnya? Karena tak bisa dipastikan tahun lahirnya. Nah, jadi dia meninggal kira-kira umur 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Wa shalla alaihi Zubairu lailan, yang menjadi imam salat jenazahnya Zubair ibnul Awwam, sahabat Nabi juga, pada waktu malam. Fadafanahu bil Baqi bi isaihi lahu bidzalik. Beliau berwasiat, nanti kalau aku meninggal makamkan di pemakaman Baqi. Maka dimakamkan di pemakaman Baqi di samping Masjid Nabawi. Likaunihi sallallahu qad akha bainahuma, karena Nabi sudah mempersaudarakan antara mereka berdua. Jadi zaman dulu antara satu sahabat dengan sahabat dipersaudarakan Nabi. Ai Zubair bin Awam, ai Abdurrahman bin Auf, kalian bersaudara. Ai Abdullah bin Mas'ud, kalian bersaudara. Wa ruwiya lahu samanu mi'ah hadisin wa thamaniyah wa arba'un. Adapun hadis yang diriwayatkan beliau adalah banyak, 848 hadis. 848 hadis. Akhrajaha minha 64. Akhraja minha 64. 62 hadis ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa anfarada al-Bukhari bi 21. 21 hadis dalam Sahih Bukhari saja. Wa Muslimun bi 35. 35 hadis ada dalam Sahih Muslim. Rawa anhul khulafa'ul arba'ah. Di antara yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud adalah 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wa katsiruna minas sahabati wa man ba'dahum. Banyak para sahabat dan tabi'in meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, Haddasana Nabi SAW menceritakan, ansya'a lana khabaran hadisan, membuat suatu berita yang baru. Wa hadza aslun limasta'malahul muhadditsun. Inilah dasarnya mengapa ahli hadis itu setiap meriwayatkan hadis menggunakan kata haddasana. Min anna haddasana, kalau dia mengatakan haddasana lima sami'a minasy-syekh. Kalau dia mendengar langsung dari gurunya, maka saat meriwayatkan hadis itu dia akan berkata haddasana. Wa akhbarana lima quri'a alaih. Kalau gurunya membaca, kalau ada orang membacakan hadis, gurunya hanya diam mendengar, maka dia meriwayatkan hadis itu dengan lafaz akhbarana. Wa amba'ana lima ajazahu. Kalau gurunya memberi ijazah, maka dia meriwayatkan hadisnya amba'ana. Alal khilafi bidzalik. Ada 3 cara meriwayatkan hadis. Kalau gurunya membacakan hadis, buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, guru membacakan hadis,
Maka murid waktu meriwayatkan hadis itu pakai kata haddatsana Abdus Somad. Kalau ada satu qari membaca, biasanya kalau satu majelis guru hanya dengar aja, ada satu qari membaca, Iqra, si qari membaca, Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah ila akhirih, sampai habis. Gurunya diam saja, quri'a, dibacakan, dan guru diam setuju dengan isinya. Maka murid yang ada di situ kalau mau meriwayatkan ke murid berikutnya, dia katakan akhbarana Abdus Somad. Kalau guru tidak membacakan dan tak pula ada orang yang membaca, kebetulan ketemu bertamu, datang gurunya ngasih ijazah, ku ijazahkan kitab ini kepada engkau, ku ijazahkan kitab ini kepada engkau. Maka si murid pulang ke kampung, waktu meriwayatkan hadis itu dia katakan amba'ana, amba'ana. Maka jelaslah di sini bahwa ilmu ini adalah ilmu istilah. Karena kalau secara bahasa, haddatsana telah menceritakan pada kami, akhbarana telah mengkabarkan kepada kami, amba'ana telah memberitakan. Amba diambil dari kata naba. Naba artinya berita besar. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Maka pahamlah di sini bahwa haddatsana, akhbarana, amba'ana bukan ilmu bahasa tapi ilmu istilah. Maka kitab ini bisa dibuat satu skripsi, ilmu istilah hadis dalam kitab Fathul Mubin. Jadi skripsi anak Usuluddin jurusan hadis, ilmu istilah hadis dalam kitab Fathul Mubin. Banyak skripsi jadi mal. Ilmu istilah hadis dalam kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu shadiq fi jami'i ma yaquluhu. Nabi Muhammad SAW itu shadiq, benar, jujur. Fi jami'i ma yaquluhu, semua ucapannya benar. Idh huwal haqqus sidq al-mutabiq lil waqi'. Al-haq, hak, sidq, benar, mutabik, sesuai, lil waqi', dengan fakta kenyataan. Kalau sesuai dengan kenyataan namanya shadiq, sidq. Sesuai dengan kenyataan sidq. Tak sesuai dengan kenyataan kadzib. Orangnya kadzab. Sesuai dengan kenyataan sidq. Orangnya shadiq. Rasulullah SAW huwa shadiq. Al-masduq, shadiq, benar. Al-masduq, dibenarkan. Fima uhiya ilaih, semua yang dia ucapkan dia shadiq. Al-masduq dibenarkan fima uhiya ilaih, semua yang diwahyukan kepadanya itu masduq, dibenarkan. Li'annal malaka ya'tihi bis-sidq, karena malaikat yang datang kepada dia membawa wahyu itu adalah benar. Malaikat apa itu? Jibril. Wallahu subhanahu wa ta'ala yusaddiquhu fima wa'adahu bih. Allah ta'ala membenarkan semua janji-janjinya. Wal jam'u bainahuma lit-ta'kid, digabungkan antara shadiq dengan masduq adalah untuk menekankan makna. Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-shadiqul masduq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, dan yang disampaikannya itu wahyu dibenarkan. Digabungkan antara benar dengan dibenarkan, litakid, penekanan makna. Idh yalzam min ahadihim al-akharu, saling kait mengait. Kalau dia benar pasti dibenarkan. Kalau yang dia ucapkan itu benar, maka yang dia ucapkan berikutnya dibenarkan. Wa aqsu dzalika nahwu Ibnu Sayyad. Lawan daripada itu adalah seperti seorang penipu pembohong namanya Ibnu Sayyad. Fahuwa kadzibun makdzub. Kadzibun, pendusta, makdzub, didustakan. Kadzibun kalau ngomong dusta, isi ucapannya itu didustakan. Wa min tsamma lamma qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika oleh sebab itu ketika berkata dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'tini shadiqun wa kadzibun, datang kepadaku shadiqun, orang yang benar, wa kadzibun, dan pendusta, wa ara arsyan 'alal ma', aku melihat arsy di atas air. Qala lahu, Nabi berkata, khullit 'alaika, khullit 'alaika, sudah bercampur aduk padamu antara kejujuran dengan kedustaan. Penjelasan berikutnya, inna, jadi dijelaskan satu persatu. Haddatsana sudah, shadiq sudah, masduq sudah, sekarang inna.
Nah, begitu kalau mensyarah kitab itu detail satu-satu. Haddatsana sudah, shadiq sudah, masduq sudah. Sekarang inna. Inna bikasril hamzati. Inna baris bawah kasrah. Ala hikayati lafzihi sallallahu alaihi wasallam. Ahadakum ay ma'syara bani Adam. Ahadakum artinya wahai kamu seluruh keturunan manusia, keturunan Adam. Wa ahaduhu nabi makna wahid. Ahad di sini artinya wahid, salah satu dari kamu. La bi makna ahad allati lil umum. Bukan makna ahad yang selalu digunakan untuk makna umum. Li'anna tilka la tusta'malu illa fin nafi. Karena biasanya itu hanya digunakan untuk menafikan sesuatu. Contoh, la ahad fid dari. La ahad fid dari. Tidak ada seorang pun di rumah itu. Orang yang ada di rumah itu wahid, satu. Tapi kalau hanya mengatakan dialah satu-satunya di rumah itu, tidak ada orang lain, la ahad. La ahada fid dari. Asluhu wahadun. Qullibat waw al-maftuha hamzatan ala ghairi qiyasin li khiffatiha. Asalnya wahadun. Wahadun. Qullibatil waw hamzatan. Wawnya dibalik ganti jadi ahadun. Bi khilafil matmumah ka wujuh wa ujuh fa innahu maqisun. Tak bisa dikiaskan. Berbeda dengan kata wujuh, maka itu bisa dipakai kias. Lisaqliha, karena berat mengucapkannya. Wal maksurah ka wisadah wa isadah. Berbaris bawah seperti wisadah, bantal. Wisadah baris bawah. Kalau ini baris atas, ahad, wahadun. Wisadah, isadah. Fa innahu qila sima'i. Ada yang mengatakan ini adalah sima'i. Baris atas atau baris bawah atau baris dhammah itu berdasarkan qiyas, analogi dibanding dengan kata lain, atau memang sima'i. Jadi dia bukan kiasan. Apa sih makna sima'i kiasan Pak Ustadz? Contoh kalau dalam bahasa Indonesia, tukar. Kalau dikasih imbuhan penukar. Penukaran koin, kan? Penukar. Tapi kalau terjemah penter. Ini kalau kias nggak bisa pakai kias nih. Kias itu artinya dipakaikan kaidah yang ini di sini. Kalau pakai kias berarti dia pener. Tapi biasanya di buku penterjemah. Apa kerja dia itu? Itu penterjemah resmi. Itu menunjukkan bahwa ini bukan kias tapi sima'i. Tak berlaku kias, tak pakai analogi. Apakah dibaca dia pakai garis bawah, baris atas? Nah, itu sima'i. Nama-nama dalam Arab itu juga kebanyakan sima'i. Contoh, Yahya bin Ma'in. Imam Yahya ibni Ma'in. Itu kalau orang enggak pernah sima'i, enggak dengar, enggak baca kitab dari guru, dia akan baca Yahya bin Mu'in. Karena dia tasrif, a'ana yu'inu i'anatan mu'inun. Yahya bin Mu'in. Padahal yang betul adalah Yahya bin Ma'in. Begitu juga dengan banyak nama-nama yang tidak bisa pakai kias, pakai analogi. Makanya kalau nama itu kita mesti dengar dari guru, guru dari guru, guru dari guru. Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, dibaca orang Syahab. Enggak, yang betul Syihab, ibnu Syihab Az-Zuhri. Itu makna sima'i. Inna, selesai inna. Masuk ahadakum, sudah, ahadakum. Bukan ihadakum, bukan uhudahum, tapi ahadakum. Sekarang masuk pembahasan kata yujma'u. Inna, sesungguhnya ahadakum, salah seorang di antara kamu, yujma'u. Apa arti yujma'u? Yudhammu, dikumpulkan. Yuhfazu, dijaga. Setelah dikumpulkan, dijaga. Apanya yang dikumpulkan, dijaga? Khalquhu. Apa arti khalquhu? Maddatu khalqihi, materi penciptaannya. Materi asal muasal kejadiannya itu dikumpulkan Allah SWT, lalu dijadikan satu menjadi satu, dijaga.
wa huwal ma'ul ladzi yukhlaqu minhu, yaitu cairan asal penciptaannya, maaf, sperma. Di mana dikumpulkan dan dijaga Allah? Fi batni, di dalam perut. Perut ini banyak, ini ada lambung besar, lambung kecil, usus. Di mana? Yang dimaksud dengan batan situ rahim. Ada satu kantong kecil namanya rahim. Ummihi arba'ina yauman, di dalam rahim perut ibunya selama 40 hari. Apa yang dimaksud 40 hari itu? Hala kaunihi, proses pengumpulannya itu. Nutfatan, apa arti nutfah? Ai artinya manian, sperma. Fi muddatil arba'in, selama 40 hari dalam bentuk sperma. Fajam'uhu fiha muksuhu fir rahmi, dia berada di dalam rahim itu selama 40 hari. Yatakhammaru, seperti proses yatakhammar, berubahnya cairan anggur setelah diinjak-injak, anggur diperas, disimpan di dalam botol selama 7 hari, berubah melalui proses fermentasi, berubah dari cairan anggur menjadi alkohol. Yatakhammar, berubah. Begitulah sperma tadi 40 hari berubah hatta yatahayya lil khalqi, sampai dia siap untuk proses penciptaan. Au dhammun mutafarriqi, au mudhammun mutafarriqi, li'anna al-maniyya yaqa'u fir rahim, karena sperma berada di dalam rahim hina inzi'ajihi bil quwwah asyahwaniyah, dengan kekuatan dafi'ah mutafarriqan, maka dia menyebar di dalam rahim. Fayajma'uhu Allah Ta'ala, maka Allah mengumpulkannya fi mahallil wiladati, di tempat proses proses penciptaan janin minar rahim fi hadhil muddah, dalam masa ini. Wa daliluhu, dalilnya annahu jaa fi ba'dhi turuqi hadzal hadis, dalam jalur-jalur riwayat-riwayat lain. Inilah maknanya tidak bisa menjelaskan satu hadis kalau tak paham ada riwayat lain. Ada riwayat ini, ada riwayat ini, ada riwayat ini. Maka ulama hadis itu mesti hafal. Riwayat ini bisa membantu menjelaskan ini. Ini contohnya. Annahu jaa fi ba'dhi turuqi hadzal hadis, bahwa ada dalam riwayat-riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud, kama akhrajahu Ibnu Abi Hatim, sebagaimana yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu, dan imam yang lain. Tafsiru dzalik, riwayat itu mentafsirkan, menjelaskan riwayat ini. Bi anna nutfata, bahwa sperma idza waqa'at fir rahmi, kalau dia masuk ke dalam rahim, fa aradallahu an yakhluqa minha basharan, Allah mau menciptakan sesosok manusia, tarat fi bishratil mar'ati tahta kulli zafrin wa sya'rin, maka dia tarat asal kata tarat, terbang, fi bishratil mar'ati, di kulit perempuan, tahta kulli zafrin, di bawah kuku, wa sya'rin, di bawah rambut, summa tamkuthu arba'ina lailah, kemudian menetap selama 40 malam, summa tasiru daman fir rahim, lalu berubah dari sperma menjadi darah. Fadzalika jam'uha, itulah maksud mengumpulkannya. Wadzalika waqtu kauniha alaqah, itulah waktu perubahannya dari sperma menjadi darah. Wa jaa tafsirul jam'i bi ma'na akhar, ada juga makna jamak, mengumpulkan itu dengan makna lain. Inda Tabrani, dalam riwayat Imam At-Tabrani wa Ibnu Mandah, bi sanadin ala syartit Tirmidzi wan Nasa'i, hadis itu sahih menurut syarat Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, innallaha ta'ala idza arada, kalau Allah ingin berkehendak, khalqa abdin, menciptakan seorang hamba manusia, fajama'ar rajul mar'ata, seorang laki-laki berhubungan kelamin dengan seorang perempuan, tara ma'uhu fi kulli irqin, maka menyebar spermanya fi kulli irqin, dalam setiap tubuhnya, wa atwin, anggota tubuhnya. Fa idza kana yaumus sabi', pada hari yang ketujuh, jama'ahu Allah Ta'ala, pada hari ketujuh Allah mengumpulkannya. Thumma ahdarahu kullu irqin lahu duna Adam, lalu kemudian dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma qara'ah, lalu beliau membacakan ayat, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, Allah menciptakan manusia sesuai dengan bentuk yang Dia kehendaki. Wa yashhadu li hadzal ma'na, maka dalil ini didukung oleh sabda Nabi SAW, waladat imraati ghulaman aswad, anak istri saya melahirkan seorang anak berwarna hitam. Anak saya, istri saya, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, mengadu dia menuduh seolah-olah istrinya selingkuh karena dia putih, kok anaknya lahir hitam.
waladat imroati, istri saya melahirkan gulaman, anak aswad, kok hitam. Lalu apa kata Nabi? La'allahu naza'ahu irqun, boleh jadi dia mengikut ada keluarga-keluarga perempuan itu dulu yang begitu. Mungkin istri itu tak hitam, suami tak hitam, tapi ada keluarga puak dia itu, entah bapaknya entah hitam, mengikut itu, mengikut gen itu kata Nabi. La'allahu naza'ahu, condong ke situ ngikutnya, bukan istrimu berselingkuh. Summa aqiba hadhil arba'in, setelah 40 hari, yakunu fi dzalikal mahal alladhi ijtama'at fihi nutfah. Kemudian setelah 40 hari berubahlah dia menjadi alaqah. Alaqah artinya menempel di dinding rahim. Wa hiya qit'atu damin, sepotong daging, lam taibas, yang basah tak kering. Mithlu dzalik, seperti itu juga 40 hari. Az-zaman alladhi huwa 40 yawman, 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk darah. Summa aqabal arba'in as-saniyah, kemudian 40 hari lagi yakunu fi dzalikal mahal, di situ juga, di rahim itu juga mudghah. Mudghah diambil dari kata madagha, kunyah, seperti sekunyah. Apa maksudnya? Sesuap, segumpal, sekepal, sesuap, sekunyah. Ai qit'atu lahmin, sepotong daging. Qadra ma yamda, sepotong daging diagak-agak seperti orang mengunyah sesuap sebesar ini. Misal dzalik, az-zaman, waktunya seperti itu juga. Wa huwa arba'un, 40 hari. Summa ba'da inqidha'il arba'in ats-tsalitsah, 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Setelah tiga ini 40 120 yursalu, dikirim. Siapa yang mengirim? Allah. Al-malak, malaikat. Ai al-mukila birrahmi, malaikat yang menerima tugas membawa ruh ke dalam rahim. Kama ya'ti, sebagaimana akan dijelaskan berikutnya. Wa zahiru summa huna, summa di sini, anna irsalahu innama yakunu ba'dal arba'in ats-tsalitsah. Penggunaan kata summa, apa makna summa di sini? Kemudian secara bahasa Indonesia, tapi secara nahunya di sini, penggunaan kata summa bahwa malaikat itu datang setelah 40, 120, summa, barulah datang malaikat membawa ruh. Lakin fi riwayati fi sahih, akan tetapi ada satu riwayat dalam sahih, yadkhulul malaku, malaikat masuk ala nutfah ba'dama tastaqirru fir rahim arba'in. Malaikat masuk setelah sperma menetap 40 hari. Wa fi ukhra au 45 lailah, dalam riwayat lain 45 malam. Fayaqulu, lalu dia berkata, ya Rab, ya Allah, asyaqiyun am sa'id, apakah janin ini jadi orang bahagia atau jadi orang sengsara atau jadi bahagia? Wa fi ukhra, dalam riwayat lain, idza marra bin nutfati sintani wa arba'una lailah, riwayat lain, kalau sudah berlalu sperma itu selama 42 malam, ba'atsallahu ilaiha malakan, Allah mengirim malaikat. Fasawwaraha, lalu malaikat itu membentuk janin itu. Wa khalaqa sam'aha, malaikat itu menciptakan pendengarannya. Malaikat itu membentuk pendengarannya. Wa basaraha, penglihatannya. Wa jildaha, kulitnya. Wa fi ukhra, riwayat lain, banyak sekali riwayat yang beliau hafal. Riwayat lain dalam Sahih Muslim, innan nutfata, sesungguhnya sperma, taqa'u fir rahim, berada di dalam rahim arba'ina lailah, 40 malam. Tsumma yatasawwaru 'alaihal malak, lalu kemudian datang malaikat. Wa fi ukhra, riwayat lain, riwayat kelima, anna malakan mukilan birrahim, ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga ruh dalam rahim. Idza aradallahu ta'ala ay yakhluqa syai'an, kalau Allah ingin menciptakan sesuatu biiznillah, maka dengan izin Allah, li bid'in wa arba'ina lailah, 40 sekian malam. Bid'ah, penggunaan kata bid'ah 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, antara 43 sampai 49. Kalau yang tadi riwayatnya umum, khusus, ini umum. Wa fi ukhra, riwayat ke-6 dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah, qad wakala birrahim, Allah sudah mewakilkan, menugaskan malaikat. Malaikat itu berkata, ya Rabbi nutfah, ya Allah, berubah dia menjadi nutfah, kemudian berubah dia menjadi segumpal darah, kemudian berubah dia menjadi segumpal daging.
Wa jama'al ulama, berdasarkan riwayat tadi, maka ulama mengumpulkannya bi anna lil malaki mulazamatan wa mura'atan li halin nutfah. Kesimpulannya bahwa malaikat menjaga, mengawasi, menjaga, mengikuti, melihat perkembangan. Fa yaqulu waqtan nutfah, maka pada waktu dia berkata, ya Rabb, ya Allah, hadhihi nutfah, ya Allah, ini dalam bentuk nutfah. Wa kadza fil akharain, begitu juga, ya Allah, ini dalam bentuk segumpal darah, ya Allah, ini dalam bentuk segumpal daging. Tsumma lahu fihi tasarrufun akhar, kemudian dia tidak hanya melihat, dia tidak hanya berdoa, tapi dia juga membentuknya. Yaqulu fihi sarat ilaihi bi amrillahi ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala, Allah lebih tahu. Wa awwalu ilmil malak annaha waladun idza sarat alaqah. Malaikat sudah tahu bahwa dia waladun, anak laki-laki, idza sarat alaqah, kalau dia sudah berubah menjadi segumpal darah. Wa huwa aqbal arba'inal ula, yaitu setelah 40 hari yang pertama. Wa hina idzin yaktubul arba'ah al-atiyah, ketika itu dituliskanlah 4 ma ya'ti fih. Summa lahu fihi tasarrufun akhar, kemudian setelah itu malaikat pun bitaswir, membentuknya, mutakarrir, berterus menerus, membentuk mata, membentuk telinga, membentuk. Awal mukhtalif bi ikhtilafin nas ala ma ya'ti aidan, atau terjadi perbedaan sesuai dengan perbedaan manusia. Untuk si anu berbeda, jadi bukan aturan baku. Qala al-qadi wa ghairuhu. Qala al-qadi wa ghairuhu. Qadi di sini maksudnya Qadi Iyad berkata, wal muradu bi irsalil malak fi hadhihi al-asya, yang dimaksud dengan mengirim malaikat, di sini amruhu biha wa bitasarruf biha bihadhil af'al, bahwa Allah memerintahkan malaikat untuk melakukan suatu perbuatan terhadap janin itu. Wa illa faqad sarraha fil hadis bi annahu mukalun birrahim, maka dalam hadis jelas betul bahwa malaikat itu ditugaskan untuk meniupkan ruh ke dalam rahim. Wa annahu yaqul, dia berkata, ya Rabb, ya Allah, nutfah, dalam bentuk sperma, dan seterusnya. Besok kita bahas pembahasan tentang tiupan ruh. Baik, kita jawab pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar berdagang berniaga itu 99% mendapat keberkahan? Ini saya jelaskan dalam hadis tentang riba. Coba cari di internet. Cara mencarinya, somat riba. Tulis di situ. Somat riba. Bahwa 9. Kalau ada 10, 9-nya cara mencari nafkah itu adalah melalui perniagaan. Nah sekarang, cobalah cari sekolah-sekolah anak-anak kita yang mendidik anak kita untuk berniaga. Kebanyakan mendidik lulus dari sekolah ini, lulus masuk ke perguruan tinggi tanpa tes. Nah, akhirnya hebat dia sekala sekolah, selesai S1, selesai S2, selesai S3, habis itu tak tahu dia mau buat apa. Nah, padahal mestinya dididik untuk berniaga. Makanya dalam Islam banyak pendidikan kita hanya mengajar orang cerdas menjawab pertanyaan ujian. Padahal mestinya pendidikan itu adalah anak-anak yang cerdas menjawab pertanyaan kehidupan, bukan menjawab pertanyaan ujian. Karena banyak yang berhasil di ujian tapi bunuh diri saat hidup. Sukses, ranking 1, pelajar terbaik, pas di kehidupan dia gagal, akhirnya bunuh diri, stres. Bukan maksud saya membela yang enggak ranking 1, bukan. Ini maksudnya bagaimana kita mendidik menjadi entrepreneur. Apakah itu dagang atau pertanian. Alhamdulillah sekarang sudah muncul pesantren-pesantren entrepreneur, pesantren dagang, pesantren kuliner, pesantren. Jadi barokah dalam bisnis dagang. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, maukah kamu kutunjukkan perniagaan, perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah? Mau cerita iman aja diajak untuk berniaga. Karena memang idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, cari rezeki. Apa itu? Dagang.
at-tajiru saduqul amin, pedagang yang jujur dan amanah, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Dia nanti akan mati bersama para nabi, bersama siddiqin, bersama orang mati syahid, dan bersama orang-orang soleh. Makanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Imam Asy-Syadzili itu Imam Abu Hasan Asy-Syadzili pedagang, peniaga, pendiri Mursyid Tarekat Syadziliyah, orang kaya. Lalu kemudian Imam Al-Qushairi, Imam Junaid Al-Baghdadi juga seorang pedagang. Kalau pagi dia datang ke toko, dia buka tokonya. Kalau ada pembeli dia layani, kalau nggak ada pembeli dia sholat sunat. Habis 400 rakaat tutup pulang. Ustaz, apa hukumnya anak adopsi dimasukkan ke daftar gaji? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukan golongan kami. Kalau di situ ada boleh di aturan negara memasukkan anak adopsi, anak angkat, berarti ada jatah dia. Tapi kalau tidak boleh, anak kandung saja yang boleh. Boleh anak kandung 2, anak ketiga pun tak boleh. Makanya kadang ada orang mengatakan, Pak Ustaz, ini anak negara nih. Kenapa gitu Pak? Ya ditanggung negara, anak 1, anak 2, anak 3 ini entah siapa nanggung nih Pak Ustaz. Jadi kalau tidak boleh, tidak punya anak lalu dimasukkan seolah-olah anak, padahal anak angkat, dikatakan anak kandung, menipu. Duit itu haram. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, mohon jelaskan hadis tentang Nabi Adam sudah ditentukan untuk berdosa 40 tahun sebelum penciptaannya. Tak ada dalam ajaran Islam Nabi Adam alaihi salam. Yang ada dalam Islam itu innallaha katabal maqadir. Allah Ta'ala menciptakan takdir. Berapa itu? Khamsun alfasanah. Hadis riwayat Muslim. 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menyuruh malaikat tulis takdir, ketetapan. Tapi takdir itu tidak memaksa kita untuk berbuat salah. Jadi jangan katakan, kenapa kau berzina? Aku sudah dipaksa oleh takdir. Enggak. Kita bukan Jabariyah. Jabariyah itu keterpaksaan. Hidup ini seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang. Itu bukan ahlus sunnah. Itu kelompok ahlul bid'ah. Nama kelompoknya Jabariyah. Sedangkan kita dalam Islam diajarkan wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alaha maha fujuraha, Allah ciptakan jalan fujur, jalan tak baik, wa taqwaha, diberikan jalan baik. Lalu kita berada di mana? Di simpang jalan. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya, wa qad khaba man dasaha, sia-sialah orang yang mengotorinya. Begitu dalam ajaran Islam. Jadi kalau ada orang menyetir seolah-olah kita ini dalam keterpaksaan, maka itu adalah kelompok Jabariyah. Jabariyah artinya terpaksa, seperti daun pokok kelapa yang ditiup angin ke kiri ke kanan, tak ada kuasa sama sekali. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari terkenal dengan nama istilah al-kasbu. Kasbu artinya al-kasbu wal ikhtiar, ada usaha. Allah beri saya mata, Allah beri saya telinga, Allah beri saya tangan, Allah beri saya kuasa, qudrat, iradat, Allah beri saya kehendak. Di depan saya ada 3 buku. Buku mana yang mau saya ambil? Oh, buku yang berwarna hijau yang saya ambil. Ini pilihan, ikhtiar. Saya tidak mau ambil buku warna merah. Pilihan. Allah kasih pilihan pada saya. Allah pinjamkan kudrat, walaupun kudrat iradat ini milik Allah, tapi dibaginya ke saya. Nanti di akhirat saya diminta pertanggungjawaban. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Pak Yoga Pratama, Ustaz, bagaimana hukum profesi saya sebagai dosen musik? Nantinya mahasiswa saya kan menjadi guru seni budaya di sekolah. Apakah profesi saya ini tergolong subhat, haram atau halal Pak Ustaz? Hukum musik, beli fikih musik, saya Yusuf Qardawi. Hukum musik sama seperti al-ghina mithlul kalam. Musik itu sama seperti ucapan. Kalau baik, ya baik. Musik ngajak solawat, ya baik. Musik ngajak jihad, ya baik. Musik banyak, lagu-lagu religi, ya baik. Oh, tapi nanti kalau murid saya Pak Ustadz buat musik metal, lagu setan, berarti saya dapat dosanya. Sama juga seperti guru yang mengajarkan tulis baca. Kalau ada muridnya jadi jahat gara-gara pandai tulis baca, apakah menulis baca itu jadi salah? Tidak. Kenapa kamu jadi perampok bank?
Karena saya pandai tulis baca, Pak. Yang salah guru SD saya dulu. Kalau nggak pandai saya tulis baca. Tulis baca itu kan ilmu. Lalu kemudian muridnya itu dengan penuh kesadaran, dikasih Allah dia akal sehat. Kenapa kemudian dia gunakan untuk yang tidak baik? Nah, itu. Bu Indah, apa dasar masyarakat di daerah mengadakan peringatan doa di usia 7 bulan kandungan seorang wanita, sementara ruh mulai ditiupkan di usia 4 bulan? 40, 40, 40, 120 berarti 4 bulan. Mengapa acaranya di kampung 7 bulan? Wah, saya nggak tahu tradisi, karena di kampung saya tak ada 7 bulan. Setahu saya, kalau orang mau berdoa ya kenduri aja, undang tetangga kerabat semua, bersyukur pada Allah bahwa hamilnya sudah selamat, itu saja. Kenapa mesti 7 bulan? Itu tanya ke pakar budaya yang ngerti tradisi di kampung ibu. Saya tak paham tradisi. Saya kalau ada dalilnya di Quran saya sebut, ada dalam hadis saya sebut. Kalau ada terbaca tentang masalah kenapa 7 bulan nih, tak paham, karena ini terkait dengan budaya tradisi, dan budaya di tradisi tempat saya tak ada. Demikianlah pertemuan kita ini, mudah-mudahan berkah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Besok judul kita adalah peniupan ruh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.